Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita selalu meminta dan mohon ampun kepadanya serta bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan juga kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah sesatkan, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi kami yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, ayyuhal ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah, kepada saudara dan saudara kami yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV, semoga kita semua selalu senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat kembali menjalankan aktivitas kita yang mana tadi malam kita bisa tidur, ya, yakni kita merasakan mati kecil, ya. Kemudian pada subuh yang penuh berkah ini Allah kembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Maka sehingga seorang mukmin dianjurkan untuk membaca doa setelah dia bangun dari tidur, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Naam. Setelah kita bangun tidur, kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita berwudu dan lalu kita laksanakan salat. Subhanallah. Dan mudah-mudahan, ya, kita mengawali hari kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yuhal ikhwan wa akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, hendaklah kita jangan lupa untuk senantiasa membaca doa yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah mengajarkan kepada kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang sebagaimana ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha menukilkan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau senantiasa membaca doa setelah zikir pagi beliau. Ini beliau memulai harinya dengan meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagaimana doa yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan kepada umatnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Naam. Kemudian ayol ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian online kita, pertemuan yang ke-10. Kita akan membahas tentang masalah khusyuk, ya, dan tazallul. Kita mengkaji kutub dari syarah Al-Jami' li ibadatillah, buah karya Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Naam. Sebelum kita memulai, maka sedikit kita sampaikan sekaligus kabar duka kepada kita, yakni telah meninggal salah seorang dari mertuanya saudara kita, yakni mertuanya Akh Taufik. Beliau adalah ketua MBI chapter Singkawang, ya, yakni mertuanya telah meninggal dunia, yang bernama Khairul Saleh rahimahullahu taala, meninggal pada kemarin, yakni pada pukul 18:07 di rumah sakit DKT Singkawang. Naam, kita doakan ikhwan, mudah-mudahan mertua beliau ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya, Allahumma amin. Naam, dan mudah-mudahan bagi keluarga yang ditinggal bisa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kesabaran tersebut Allah limpahkan pahala yang besar kepada keluarga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kita lanjutkan, qala Syekh hafizallahu taala, al-khusyu'u min a'malil qulub. Khusyuk termasuk amalan hati. Ya, kemarin telah kita sampaikan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, bahwasanya di antara anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, ini adalah ad-du'a, al-isti'anah, wal istighasah, wal dzabhu wal qurbani wal nadhr wal khawf wal raja' wal tawakkul wal inabah wal mahabbah wal khasyah, ya, wa ragbah wa rahbah wa ta'alluhu wa ruku'u was sujudu wal khusyu' wa tadhallul والتعظيم الذي هو من خصائص والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. Ya, jadi di antara ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, sebagaimana disebutkan oleh muallif, yakni Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di antaranya adalah doa, isti'anah, istighasah, dzabhu, yakni penyembelihan, kemudian kurban, ya, kemudian nazar, al-khauf, takut, raja, yakni berharap kepada Allah, at-tawakkulu, yakni tawakal, inabah, kembali kepada Allah, wal mahabbah, yakni kecintaan, al-khasyah, takut, ragbah, ya, kemarin juga sudah kita jelaskan, ya, makna ragbah tersebut. Kemudian setelah ragbah adalah rahbah, yakni rasa cemas, ya, yang disertai dengan rasa takut. Dan yang sekarang yang akan kita bahas adalah, yakni al-khasyah, al-khusyu', khusyuk, yakni khusyuk, ya. Maka Asy-Syaikh menyebutkan bahwasanya, ya, al-khusyu'u min a'malil qulub, ya, khusyuk termasuk amalan hati. Ya, jadi
telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya ibadah itu ada yang berkaitan dengan zahiriyah, ya ini anggota badan kita yang kita melakukannya, dan ada juga ibadah yang berkaitan dengan apa? Qalbu, yakni berkaitan dengan hati. Ya. Nah, salah satu ibadah yang berkaitan dengan hati adalah al-khusyu'. Ini khusyu'. Ya, na'am. Apa yang maksud dengan al-khusyu'? Apa yang maksud dengan al-khusyu'? Maka Syekh Hafizullah Ta'ala menyebutkan wal khusyu'u huwa riqqatu allati takunu fil qalbi. Jadi khusyuk adalah kehinaan yang ada di dalam hati. Wa hadza la yakunu illallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ya hal ini tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Syekh menyebutkan fala takhsha li makhluqin wa innama takhsha'u lil khaliq ta'ziman lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi engkau, kata Syekh, yakni kita tidak boleh, ya, yakni kita tidak boleh khusyuk kepada satu makhluk pun. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menghinakan diri kita kepada satu makhluk pun. Ya. Kenapa demikian? Karena kata Syekh Hafizullah Ta'ala, ya, karena kita hanya diperbolehkan khusyuk kepada Sang Pencipta, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ta'ziman, yakni dalam rangka untuk mengagungkan, ya, dalam rangka untuk mengagungkannya, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tariqu lahu wa taftakiru ilaih, yakni engkau sangat butuh kepadanya, yakni kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang jelas, ya, satu hal yang wajib memang, ya, bahwasanya setiap kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa hidup kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sangat butuh kepada Allah. Ya, maka ayul ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, maka ya jenis kemaksiatan yang paling besar, jenis dosa yang paling besar adalah dosa ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah menciptakan dia. Ya, maka sering kita sampaikan bahwasanya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Ya, sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Ya, maka sejatinya bagi seorang muslim maupun muslimah harus memperhatikan masalah ini. Ya, sehingga kita dituntut untuk mempelajari agama ini dengan benar. Karena menuntut ilmu salah satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, dari sahabat yang mulia Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi ilmu berkaitan dengan apa? Ya, tentunya ilmu berkaitan dengan agama. Ilmu yang dengannya seseorang bisa mengenal Rabb-nya, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ilmu yang dengannya dia bisa beragama dengan benar, dia bisa beramal dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka seyogyanya kita
yang paling pertama kali yang hendak kita pelajari adalah ilmu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang membicarakan tentang masalah tauhid, mentauhidkan Allah. Karena tauhid inilah sebab Allah menciptakan jin dan manusia sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan juga karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para al-anbiya dan juga para rasul. Ya sebagaimana firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus ya rasul sebelum engkau Muhammad, yang mana setiap rasul tersebut menyerukan kepada umatnya an i'budullah, sebelah kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Ya, dan banyak sekali dalil-dalil. Ya, makanya dakwanya para anbiya, dakwanya para rasul, kita ya lihat ketika kita membaca sejarah para rasul, ya maka dakwah mereka yang mereka prioritaskan adalah dakwah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya demikian juga dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid. Ya sebagaimana Nabi pernah suatu ketika mengutus Mu'adz bin Yaman ke negeri Yaman. Ya Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Ya maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka bagi kita para dai, yakni orang yang menyuruh kepada kebaikan, orang yang mengajak umat, maka hendaklah yang pertama kali dakwah kita adalah dakwah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan inilah dakwah yang harus pertama kali kita mulai. Dan terus sejak kapan? Ya kapan kita selesai mendakwakan tauhid? Ya terus sampai ajal yang memisahkan. Ya. Naam. Karena apabila seseorang benar dalam akidahnya, ketika seseorang benar dalam beribadah kepada Allah, berakidahnya benar, maka kemenangan, pertolongan akan senantiasa Allah berikan kepada hamba tersebut. Keberkahan kepada suatu negeri akan Allah berikan. Ya, disebabkan apa? Penduduk negeri tersebut mereka beriman kepada Allah. Ya, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di negeri kita betapa banyak praktek-praktek ya yang dilihat dari kacamata Islam, kebanyakan di antara saudara mereka, baik mereka sadari maupun tidak, mereka terjatuh kepada perbuatan asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal ini mereka lakukan mayoritas dikarenakan kebodohan ada pada diri mereka. Ya maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bagi mereka saudara kita Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya hidayah saja tidak cukup kalau seandainya kita tidak menjaga hidayah tersebut. Kalau seandainya kita tidak menuntut ilmu. Karena kita lihat ya mungkin ada di antara saudara kita yang dulunya Allah berikan dia hidayah, ya akan tetapi dia tidak mau menjaga hidayah tersebut, dia enggan untuk belajar, dia enggan untuk hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala ya mencabut hidayahnya tadi dan dia pun kembali ya seperti orang awam. Uliyadzubillah. Naam. Maka kita lanjutkan. Jadi kata Syekh ya bahwasanya al-khusyu' adalah amalan ibadah hati yang tidak boleh seseorang memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka khusyuk ini ya hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa tabki min khaufihi wa khasyatihi subhanahu wa ta'ala. Ya, na'am. Jadi kata Syekh, ya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Ya, kita memohon kepada Allah karena sejatinya kita di hadapan Allah adalah sangat-sangat kerdil. Tidak ada artinya apa-apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merendahkan diri kita. Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, dan engkau kata Syekh menangis karena takut kepadanya Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita ya begitu sangat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan Rabb mereka. Ya, dalam ayat ini dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 57 sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri khas orang yang beriman di antaranya adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan keramaian ya terlebih dalam keadaan kesendirian. Naam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Ya, maka kesimpulannya al-khusyu' itu adalah ibadah hati ya, yakni terdapat dalam hati seseorang mengagungkan terhadap yang dia takuti. Ya, maka hendaklah seseorang itu adanya bentuk ta'zim, pengagungan kepada Allah diiringi dengan rasa takut. Maka hal ini tidak boleh kita berikan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kita lanjutkan tazallul. Ini tazallul. Ma mana tazallul? Tazallul huwal khudu'u. Yakni tazallul adalah ketundukan. Ya, ketundukan wa huwa kama sabaqa, dan hal ini sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan yang sesudahnya. Ya, nah, maksudnya apa? Telah disebutkan oleh Syekh ya di awal risalah ini. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, ruknun min arkanil ibadah. Maka tadzallul ini merupakan salah satu rukun ibadah. Ya, jadi ibadah itu jamaah rahimani rahimakumullah memiliki syurut. Ya, dan memiliki arkan. Ibadah itu memiliki syurut, ya memiliki syarat dan rukun-rukunnya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ibadah itu ya syaratnya ada dua. Ya, syarat ibadahnya ada dua. Nah, maka jamaah rahimani rahimakumullah hendaklah kita perhatikan masalah ini. Ya. Maka dalam Islam subhanallah mengajarkan kepada kita hendaklah setiap kali kita beramal itu dilandasi dengan ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan orang banyak melakukannya. Ya, maka para ulama mereka yang meneliti dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka mengeluarkan ya ahkam, mengeluarkan hukum bahwasanya ibadah itu memiliki dua syarat. Nah, syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas, ikhlasun niyah. Ya, dan ini banyak sekali dalil-dalilnya. Di antaranya adalah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Ya, dan juga dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Naam. Jadi syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas. Ya, maka hendaklah jamaah
rahimakumullah, ketika kita hendak beribadah kepada Allah, maka yang pertama kali yang harus kita hadirkan ada keikhlasan, yakni niat dalam طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم